Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Biar malam hari ini hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, dimana kami boleh masih diberikan kesempatan untuk kami Mezbah doa di malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh nyata. Yang percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Biar kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau Allah yang peduli setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yes, yang kita hadapi. Percaya tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Engkau mempedulikan setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan ada di sana. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengerti isi hati setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang mempedulikan setiap kehidupan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami. Bahkan di saat kami jatuh, Engkau pun mengangkat kami, bahkan menggendong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, kesetiaan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan dari hari ke hari. Terima kasih, mari sama-sama naikkan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu. Terima kasih
ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Tuhan, penyertaan-Mu nyata, perlindungan-Mu sempurna. Allah mengerti. Mari dengan segenap hati segala persoalan yang kita hadapi tak pernah akan pernah Dia tinggalkan. dibiarkannya. Ku Bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Makasih Tuhan Yesus, Kau yang pedulikan setiap kehidupan kami. Oh Yesus, yang kita ada tak akan pernah dibiarkannya. Oh Yesus, biarkan ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau yang pedulikan, Kau Allah yang mengerti. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Yes, kami percaya Ku Tuhan, percaya bukan karena melihat, melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama, sebab aku percaya. Oh Yesus, kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dengan iman kami, oh Yesus, yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi di hidup kami. Percaya ya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita, sebab aku percaya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, namun karena firman-Mu, percaya firman-Mu ya dan amin. Ku percaya bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Kau sediakan Firman-Mu ya dan amin. terbaik dari Terima kasih Yesus, terima kasih sebab aku percaya bukan karena melihat, karena melihat, namun karena karena firman-Mu yang selalu yang selalu digenapi. digenapi. Amin, amin. Mari dengan iman, Percaya bukan karena melihat, namun karena firman firman-Mu tiada pernah tiada berubah. pernah berubah. Sebab aku percaya Percaya bukan karena melihat, karena melihat, namun karena firman ya Tuhan yang selalu digenapi. percaya. Kami percaya, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sebab aku percaya bukan karena melihat, yes, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi di hidupku. Oh, ku percaya Tuhan, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya ya kepada-Mu Yesus, Kau sediakan yang terbaik. terima kasih ya Tuhan. Pada waktu-Mu kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Lebih dalam, lebih sungguh kami mau nyatakan yang terjadi dalam hidup. Segala yang terjadi di hidupku, Janji-Mu, janji Tuhan Engkau yang menghidupkan setiap menghidupiku kami. selalu. Kami percaya, Ku yakin, amin. percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku menghidupiku selalu. amin. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. menghidupiku selalu. Ku yakin, Ku yakin, Tuhan
percaya ada waktunya Tuhan. Amin. Semua akan indah Pada waktunya. dengan sungguh hati kami percaya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan itu yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Selalu Ku yakin, amin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Percaya Kau sediakan yang terbaik Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Amin. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami. Segala yang terjadi di janji Tuhan, amin, menghidupiku selalu. Ku yakin, amin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh senantiasa ada dan aman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami membuka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Saya masih berada di Jepang hari ini. Dan puji Tuhan saudara, kita semua tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa saya percaya. Iya saudara, Jepang ini adalah salah satu kota yang sangat luar biasa maju ya dan makmur ya tentunya, karena ya kota ini sangat bersih, sangat indah, dan kita semua tahu bahwa berbagai teknologi itu dihasilkan dari Jepang ini sendiri. Ya, dan kalau kita melihat, ya saya juga melihat memang makmur negara ini saudara ya. Hampir tidak ada pengemis, tidak ada orang yang meminta-minta, tidak ada orang yang homeless di pinggir jalan. Bahkan negara ini sangat luar biasa ya, mereka itu ramah ya dan sopan santun, beretika sekali. Berbeda dengan negara-negara lain, para pelayannya itu kita kadang harus kasih tip. Kalau di sini ya para pelayannya tidak menerima tip saudara ya dari orang-orang yang datang. Bahkan kalau kita memberi tip itu seperti menghina mereka. Ya, dan yang luar biasa juga ya dari kota ini kita tahu industri ya maju di kota ini, bahkan industri mobil yang mungkin sangat besar ya, Toyota, Honda semua berasal dari Jepang saudara. Namun ada hal juga yang luar biasa kalau kita melihat ya dari berbagai pemberitaan di media massa bahwa negara Jepang ini adalah negara yang tingkat bunuh dirinya itu tertinggi ya di hampir di seluruh dunia saudara. Bahkan di kalangan anak-anak muda itu banyak sekali ya yang memilih mengakhiri hidupnya dengan ya bunuh diri. Dan Jepang ini juga terkenal dengan negara yang juga tingkat ketidakbahagiaan itu juga nomor 1 saudara di dunia. Jadi orang-orangnya tidak bahagia. Makanya sampai hari ini juga pemerintah Jepang itu berusaha bagaimana ya agar orang-orang bisa berbahagia ya penduduknya ini sehingga tidak banyak kasus bunuh diri. Bahkan di Jepang ini sendiri pun kita jarang melihat ada anak-anak kecil ya di jalan, ada bayi yang digendong, karena kalau ada orang anak kecil bayi itu pasti turis atau wisatawan. Sebab di Jepang ini sendiri orang Jepangnya itu banyak yang tidak mau punya anak sekalipun mungkin mereka menikah.
ya mereka tidak ingin memiliki keturunan karena mengingat hari tua, bagaimana nanti mereka ya di masa tua mereka kalau anak menelantarkan mereka, bahkan juga mereka berpikir kalau punya anak itu ya berat, biaya hidupnya itu tinggi, berbeda dengan daerah lain, apalagi di Indonesia, saudara ya. Kalau Indonesia itu pemerintah sangat sulit mengendalikan ya pertambahan penduduknya, karena di sana makanya dicanangkan ya KB 2 anak cukup, tapi tetap aja ada yang punya anak 13. Indonesia itu memang negara yang luar biasa, berkembang juga dari segi penduduknya. Nah di Jepang ini saudara, kita sudah tidak melihat ada baby, anak-anak kecil, bahkan pemerintah Jepang sendiri itu membayar kalau ada orang yang ingin punya anak atau baby, itu anaknya itu dibiayai pemerintah. Tapi itu pun sulit ya, tidak ada saudara, jarang. Orang Jepang sudah, makanya beberapa rumah-rumah di Jepang ini, di beberapa kampung yang itu hanya ditinggali oleh orang-orang tua. Dulu beberapa waktu yang lalu viral bahkan di TikTok. Ada satu kampung di Jepang ini yang sudah tidak berpenghuni. Rumah-rumah itu ditinggal begitu aja karena orangnya udah meninggal. Mereka gak punya anak, gak punya keturunan. Jadi tidak ada ahli waris. Di Jepang ini banyak sekali rumah-rumah yang kosong tanpa penghuni. Sebab sudah meninggal dan memang dia gak punya ahli waris. Sehingga akhirnya ya ditinggalkan kosong begitu saja. Nah saudara, ya kenapa itu bisa terjadi ya, padahal tingkat kemakmurannya di negara ini luar biasa, tapi ternyata ketidakbahagiaan itu menjadi faktor ya yang sangat bisa berbahaya bagi sebuah negara saudara, bukan hanya bagi negara tapi bagi setiap individu atau setiap manusia yang hidup di dunia. Sehingga banyak yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bahkan rasa tidak bahagia mengakibatkan orang-orang Jepang tuh gak mau punya anak. Sehingga populasi itu terancam saudara ya. Bahkan ya mereka bilang ya gak tahu puluhan tahun ke depan ya Jepang ini gak tahu ya. Karena memang gak ada generasi penerus lagi. Nah saya akan membahas, kemarin saya berkesempatan untuk berkunjung ke daerah Gunung Fuji saudara ya. Dan ketika kita ada di Gunung Fuji itu, ya guide-nya berkata, Bu, nanti kita akan melewati satu hutan yang namanya itu Aokigahara, ya, hutan Aokigahara. Hutan ini terkenal dengan hutan bunuh diri. Ya, jadi di Jepang ini ada satu hutan tempat orang-orang itu datang ke sana untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Ya, dan saya tanya, terus itu bagaimana caranya? Apakah itu diizinkan oleh pemerintah? Ya sebenarnya pemerintah sudah berusaha ya menutup hutan itu, bahkan melarang ya untuk orang-orang tidak bunuh diri. Tetapi dari segi kepercayaan masyarakat setempat, karena hutan ini dekat dengan Gunung Fuji, mereka percaya bahwa ya memang ada ya semacam kepercayaan tradisi bahwa ya hutan ini terletak di sebelah barat laut Gunung Fuji saudara, dan dia membentang ya dari kota Kawaguchiko ya hingga desa Nirazawa. Dan kemarin kita tuh mengunjungi tempat-tempat itu ya, tapi kita nggak pergi ke hutan itu, hanya lewat dan ditunjukin ini hutannya. Hutan itu juga disebut dengan hutan sejuta pohon, hutan lautan pohon. Jadi ketika ada angin kenceng terdengar seperti ombak ya, pohon-pohon itu banyak sekali saudara ya. Dan banyak yang berkata karena hutan itu dekat dengan Gunung Fuji, makanya ya seperti ada roh atau kepercayaan dari penduduk setempat ya bahwa pohon-pohon itu memiliki seperti roh yang memanggil orang untuk datang dan melakukan bunuh diri di sana. Tetapi di hutan itu saudara ya, hutan ini diperkirakan sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu ya, dan
Di setiap tempat ketika memasuki hutan itu katanya ada tulisan-tulisan dari pemerintah yang bertuliskan bahwa ya ingat ya bahwa engkau punya keluarga, engkau punya rumah, ingatlah kenangan-kenangan manis di hidupmu supaya ya jangan sampai bunuh diri. Sudah ada larangan-larangan untuk dilarang bunuh diri, tetapi tetap aja orang pergi ke sana untuk melakukan bunuh diri. Dan saudara kalau ya ada di YouTube saudara juga bisa lihat, dan di sini juga saya ada beri cuplikan sedikit supaya saudara bisa lihat ya bahwa di hutan ini mereka membawa barang-barang kenangan mereka ya untuk mereka mengakhiri hidupnya di situ. Dan ya bahkan masih banyak tengkorak-tengkorak, ada mayat yang bergantungan di pohon. Ada orang yang datang ke sana bunuh diri dengan minum obat overdosis. Ada juga yang datang ketika musim salju, karena kemarin kita lewat tuh ditutupi salju semuanya. Nah musim dingin ini mereka datang dan mereka di situ aja mati kedinginan, kelaparan sampai dia mati bunuh diri di situ saudara ya. Dan sangat-sangat memprihatinkan di satu negara yang maju seperti ini, tetapi ya ada roh yang seperti itu saudara. Kenapa orang itu bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Karena ya memang menurut survei di Jepang ini orang-orang tidak berbahagia dengan hidup mereka. Dan mereka itu sangat tertutup, ya tidak mau membuka diri ataupun berbagi hidup dengan orang lain. Karena itu kita perlu belajar saudara. Apa yang kita perlu belajar di sini saudara? Kalau saya lihat dari Mazmur 119 ayat yang ke-15, Tuhan tuh berkata begini, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Artinya apa? Kita semua pasti akan mati, tetapi cara mati itu seperti apa? Ya ada orang yang mati karena ya memang waktunya mati dipanggil Tuhan. Ada orang yang mati karena mengakhiri bunuh diri, itu sudah pasti ya itu menyangkal takdir Tuhan atau ya melakukan satu tindakan yang sangat berdosa karena dia belum saatnya mati tapi dia mati. Ya dan dikatakan di sini bahwa berharga di mata Tuhan ya yaitu kematian semua orang yang dikasihinya. Kita semua pasti akan mati satu saat nanti saudara. Dan cara mati kita seperti apa, biarlah itu ya kita mati satu saat nanti itu karena memang kita sudah waktunya untuk menghadap Tuhan. Bukan karena kita mengakhiri hidup kita dengan cara-cara yang ya sengaja untuk mengakhiri hidup. Tapi biarlah kita ini mengisi waktu hidup kita dengan kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama kita. Hidup kita isi dengan hal-hal yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saya melihat saudara di Jepang ini memang orang itu dibuat sibuk bekerja itu ya mereka itu bekerja hanya untuk mencari uang, mendapatkan uang untuk makan. Ya dan mereka bahkan nggak punya waktu untuk bersosialisasi. Di Jepang ini saudara ya lulu gua. Nggak ada tuh bilang orang berteman atau apa ya, tidak seperti kita di Indonesia saudara. Ada rukun tetangga, rukun warga. Ya di Jepang ini walaupun bertetangga itu nggak saling bicara, nggak saling ngomong, dan mereka orang-orang yang sangat tertutup. Makanya kita bersyukur saudara. Makanya juga firman Tuhan berkata, jangan engkau menjauhkan diri dari ya pertemuan-pertemuan ibadah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, bersekutu dengan orang seiman. Kita manusia itu diciptakan Tuhan adalah sebagai makhluk sosial yang harus saling memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Karena itu saudara ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Ya, dan kita nggak boleh menutup diri. Ya, tapi kita juga harus berbagi hidup. Ya, kenapa? Tuhan itu kasih, Allah itu kasih. Sehingga kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita juga ini adalah kasih. Ya dan satu hal yang harus kita contoh dari Tuhan, Allah itu dikatakan adalah kasih. Allah mengasihi umatnya. Nah ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita ini kasih, maka kebutuhan yang utama dari manusia itu adalah juga mengasihi.
Ya, jadi orang itu kalau tidak mengasihi saudara, maka itu adalah sumber malapetaka dalam hidupnya. Ada orang-orang yang dia nggak bisa mengasihi orang lain, hidupnya pasti tidak akan bahagia. Sebaliknya, orang-orang yang suka memberi saudara, memberi hidup, memberi perhatian, ya memberi dalam hal apa saja, itu hidupnya lebih berbahagia. Ya, saya menemukan di sini kenapa mereka ini tidak bahagia sehingga banyak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, karena mereka itu tidak mau berbagi hidup. Ya, mari kita belajar hari-hari ini, ya kita harus berbagi hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dimulai dari keluarga, ya suami, istri, anak-anak. Kita dalam keluarga saling mengasihi, saling berbagi perhatian, kasih sayang, ya saling mendoakan, orang tua mendoakan anak, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, anak-anak mendoakan orang tua. Ya, kita juga hidup menjadi orang-orang yang lebih terbuka. Kalau ada masalah, saudara, ya cerita yang pertama kepada Tuhan, seperti yang saya ajarkan selalu, cari Tuhan. Ya, kita tahu juga Jepang ini adalah salah satu negara yang tidak mengakui Tuhan, saudara. Ya, mereka tidak mempercayai, ya. Ini adalah salah satu negara yang percaya pada dewa matahari. Ya, karena itu ya memang hubungan dengan Tuhan itu sangat diperlukan. Karena hubungan dengan Tuhan itu menentukan kebahagiaan hidup kita. Ya, karena itu saudara, mari kita ini mau sungguh-sungguh lebih lagi untuk hidup semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari mengasihi sesama. Ya, dan biarlah kalau ketika Tuhan beri kita hidup di dunia ini, mari kita pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, ya kunci hidup berbahagia adalah kenali Tuhan dengan benar. Ya, jangan engkau tidak punya Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, ya mulai hidupi apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan ya suruh kita ini untuk hidup berbagi, ya berbagi. Kalau Tuhan suruh melakukan pelayanan, ya melayani. Hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, ya berbagi dengan sesama kita. Ya, dan saya percaya kalau kita ini hidup sungguh-sungguh mengikuti rencana Tuhan, maka pada waktunya satu saat nanti kita dipanggil Tuhan, ya kita mati. Itulah yang dikatakan dalam Mazmur 116 ini, berharga di mata Tuhan. Ya, kematian, semua orang yang dikasihinya, semua orang pasti mati. Tapi biarlah itu adalah waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Saya mau berkata kepada saudara, jangan stres ya, orang-orang yang ditemukan mati di hutan bunuh diri di Jepang ini, mereka stres, sedih, kecewa, tertolak, merasa tidak bahagia. Ya, jadi apapun keadaanmu hari ini saudara, tantangan hidupmu sebesar apapun, jalani saja. Saya selalu berkata, ya masalah itu ada time limitnya, ada waktu selesainya. Saya selalu pakai contoh hidup saya nih loh, saya ikut Tuhan menderita terus. Menderita, semua penderitaan sudah saya alami, dibuang, difitnah, dihina, ditelantarkan, kehilangan orang-orang yang saya kasihi, direndahkan, ya semua. Tetapi saya sangat percaya kepada firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk kita memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, jangan pernah menyerah. Apapun masalah yang kau hadapi hari ini itu ada waktu time limitnya, ada waktu selesainya. Karena itu saudara, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu, jemaat mesbah doa yang engkau kasihi dan juga hamba-mu kasih, berkati mereka, tubuhmu dengan kuasa darah-mu. Apapun pergumulan, penderitaan yang sedang mereka alami hari ini, hamba percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, tekanan hidup yang berat, masalah hutang piutang, masalah-masalah keluarga. Beri kekuatan iman kepada kami untuk percaya bahwa semua masalah di hidup kami ini ada waktu selesainya. Dan kami tahu dan percaya firman-Mu berkata bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala perkara di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berikan mereka kekuatan untuk menjalani setiap kehidupan agar mereka tidak menyerah di tengah jalan, tetapi sungguh-sungguh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang terlibat masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Yang sakit malam ini Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa, Allah yang sanggup memberi kekuatan
bagi kami sehingga kami boleh melihat rencana Tuhan yang besar. Berkati Tuhan keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak. Suami yang belum dipulihkan Tuhan. Istri yang belum dipulihkan Tuhan. Anak-anak dipulihkan oleh Tuhan, agar keluarga rumah tangga kami menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi ini. Bapa, bagi setiap mereka yang sakit, hamba berdoa Engkau sembuhkan. Beri iman, pengharapan kepada Tuhan bahwa hidup kami ini adalah hidup karena anugerah. Bahkan kalau Tuhan izinkan kami mati pun, kami mati karena sudah waktunya Tuhan, dan itu adalah sebuah keuntungan, sebab firman-Mu berkata adalah berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Kematian memang harus kami jalani, tetapi biarlah kami melihat itu sebagai satu hal berharga di mata Tuhan. Kematian itu adalah keuntungan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan sudah menetapkan seorang pemimpin yang terbaik. Kami percaya itu yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Secara khusus kami semua jemaat Mesbah Doa di seluruh dunia berdoa bagi Jepang. Tuhan, hamba sedang berada di kota Jepang ini. Tuhan, berkati negara ini. Tuhan, Engkau yang berdaulat, biarlah Injil-Mu boleh tersebar, diberitakan di negara ini. Biarlah pemberitaan Injil itu sampai ke bangsa-bangsa, terutama di Jepang ini. Kami patahkan segala roh-roh bunuh diri di kota ini. Biarlah orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Temukan diri-Mu Tuhan dengan setiap orang-orang yang ada di Jepang ini, agar mereka memiliki satu kehidupan, memiliki satu harapan di dalam Tuhan, dan mereka boleh sungguh-sungguh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Segala ketidakbahagiaan itu boleh mereka peroleh di dalam Engkau. Mereka boleh berbahagia Tuhan. Kami patahkan sekali lagi, hancurkan roh bunuh diri di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mengasihi negara ini Bapa, seperti Engkau mengasihi juga semua negara-negara di dunia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari saudara buka hati dan tanganmu hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mulai menyertai kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dari Jepang. Saya mengucapkan Tuhan memberkati. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.